Halo guys, balik lagi di channel gue Brode dengan gue Dimas. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya guys. Oke, di video kali ini mungkin bakal ngebantu banget buat temen-temen yang masih berkonten ataupun meniti karir di YouTube hanya dengan menggunakan handphone aja ya guys. Karena di updatean YouTube yang terbaru buat teman-teman yang mungkin mau mulai dengan cara live streaming ini bakal ngebantu banget buat kita yang hanya menggunakan handphone ya guys. Jadi updatean terbaru ini bener-bener bisa membuat para konten kreator yang masih hanya menggunakan handphone bakal kebantu ya guys, terutama untuk beberapa fitur yang mungkin nanti gue bakal coba bahas di video kali ini ya guys. Nah di sini mungkin gue bakal coba jadiin jadi dua video seperti itu ya guys, karena dua fitur ini terpisah ya guys. Jadi buat teman-teman yang kalau misalkan kalian mau live streaming berbicara langsung seperti ini ya guys, contoh seperti ini ya guys. Nah ini kalian bisa gunakan beberapa fitur yang mungkin bakal kepake banget buat teman-teman walaupun kalian tuh hanya menggunakan handphone ya guys. Dan untuk hal yang kedua adalah ini bisa ngebantu banget buat teman-teman yang mungkin mau live streaming kayak dalam kalian bermain game tapi hanya menggunakan aplikasi dari YouTube ya guys. Nah mungkin pembahasannya bakal panjang ya guys, tapi di sini gue bakal coba bagi aja jadi dua video. Nah untuk video yang pertama ini gue bakal coba kasih beberapa fitur yang mungkin nanti bisa teman-teman pakai kalau kalian mau melakukan live streaming untuk berbicara seperti ini ya guys. Karena dari YouTube sendiri setelah update ini bener-bener ngebantu banget buat kita yang hanya menggunakan handphone ya guys. Oke, jadi sebelum mulai seperti biasa gue mengingatkan teman-teman yang baru mampir dan juga yang belum klik tombol subscribe agar klik tombol subscribe-nya, like, share, dan juga komen ya guys. Dan kalian juga bisa komen ke gue, kalian tuh bisa nyampein kayak saran ataupun tips dan tutorial lain yang lagi kalian cari. Dan kalau misalkan emang gue bisa membuatnya, gue bakal coba buatin videonya untuk kalian semua ya guys. Dan kalian juga bisa cek di channel gue, mungkin ada beberapa tutorial mengenai aplikasi, editing video, dan juga seputar YouTube yang lagi kalian cari. Kalian bisa langsung cek aja di channel gue ya guys. Jadi kita langsung mulai ke tutorialnya. Oke guys, kita langsung mulai ke pembahasannya ya guys. Jadi di sini mungkin teman-teman bisa gunakan cara seperti ini. Misalkan orang-orang itu biasanya melakukan live streaming dengan facecam seperti ini, itu ya kayak mereka pengen ngobrol aja atau mungkin pengen Q&A atau mungkin banyak juga yang melakukan hal seperti ini untuk klarifikasi ya guys. Nah di sini kita bakal langsung mulai ke tutorialnya. Jadi teman-teman bisa langsung buka aja untuk aplikasi YouTube-nya dan pastikan YouTube kalian itu udah terupdate versi terbaru ya guys. Jadi kalian bisa langsung cek aja di Play Store, kalian pastiin dulu untuk YouTube kalian tuh udah terdaftar ataupun sudah terupdate ya guys. Nah di sini teman-teman bisa langsung pilih aja tanda plus di bagian bawah ini, di bagian tengah. Di sini ada tulisan live stream ya guys. Nah buat teman-teman yang mungkin belum pernah melakukan opsi ini, biasanya dari YouTube ya, pada saat kalian pilih live streaming itu ada kayak notifikasi yang membuat teman-teman tuh nggak bisa langsung melakukan live streaming ya guys. Biasanya itu ada proses yang nanti diverifikasi dari YouTube ya selama 24 jam. Jadi teman-teman bisa langsung tunggu aja dulu selama 24 jam. Nanti setelah 24 jam kalian bisa langsung coba lagi opsi untuk live streaming ya guys. Nah buat teman-teman yang sudah melakukan hal verifikasi untuk live streaming, nanti tampilannya jadi seperti ini ya guys. Nah teman-teman bisa lihat di sini, ini tampilan awalnya seperti ini ya guys. Nah nanti gue bakal ngasih tutorial di video berikutnya, itu cara kalian tuh live streaming dalam bermain game dengan menggunakan aplikasi dari YouTube ya, langsung seperti ini ya guys. Jadi teman-teman nanti bisa cek aja di video berikutnya yang mungkin uploadnya 1 hari setelah video ini ya guys. Nah di sini teman-teman bisa lihat di sini ada yang namanya judul. Jadi teman-teman bisa langsung kasih judul aja untuk pertama kali, dan terus juga di sini ada visibilitas ya guys. Teman-teman di sini pastikan visibilitasnya public kalau pengen ditonton orang ya guys. Tapi di sini karena gua mau memberikan contoh aja, jadi di sini gue pilih untuk tidak public. Nah di sini terus ada audience. Nah ini yang kayak gini-gini menurut gua nggak usah dikotak-katik ya guys. Terus untuk deskripsi kalian juga bisa buat deskripsinya. Untuk lokasi juga kalian bisa pilih lokasinya. Misalkan di sini gue iseng ya, gue bakal coba tambahin Indonesia. Seperti biasa gue tuh untuk upload video, biasa lokasinya gue taruh di Indonesia guys. Nah teman-teman di sini bisa lihat ini ada screencast yang nanti ini bakal gue jadi pembahasan di video berikutnya. Itu cara menampilkan apa yang ada di tampilan gadget kalian ya guys. Nah nanti itu gue bahas di video berikutnya. Nah di sini untuk kalian bisa lihat lagi, di sini ada jadwal untuk nanti. Nah ini teman-teman bisa menjadwalkannya. Jadi kalau misalkan kalian sudah memulai live, terus nanti kalian jadwalkan misalkan untuk
bisa ngobrolnya itu misalkan setelah 30 menit. Nah, teman-teman bisa jadwalkan dengan cara seperti ini ya guys. Nah, di sini lanjut ada setelan selanjutnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini ada opsi untuk izinkan chat. Jadi orang-orang yang menonton itu nanti bisa chat dan kalian bisa baca dan kalian bisa jawab seperti itu ya guys. Nah, terus ini ada izinkan reaksi. Nah, reaksi itu kayak biasanya kayak emot-emot kayak gitulah. Nah, di sini ada opsi yang terbaru nih, teman-teman bisa lihat ini orientasi atau mode apa namanya? Mode aduh lupa namanya, pokoknya ini tampilannya kalian mau bikin portrait ataupun landscape rasio ini ya. Nah, mode rasionya, nah teman-teman bisa pilih di sini ada vertikal ada horizontal ya guys. Nah, paling kalau misalkan kalian mau ngobrol itu kebanyakan mereka melakukannya dengan vertikal ya guys, kecuali di dalam videonya mungkin ada beberapa orang, ada 2 ataupun 3 orang yang ngobrol bareng, kalian bisa pilih opsi yang horizontal. Jadi teman-teman tinggal sesuaiin aja dengan kebutuhan kalian ya guys. Nah, di sini setelah kalian pilih untuk vertikal, kalian bisa balik lagi ke bagian awal, kalian tinggal pilih berikutnya seperti ini. Nah, nanti tampilannya jadi kayak gini guys. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada thumbnail yang bisa kalian edit ya guys. Jadi sebelum kalian melakukan live streaming, kalian tuh bisa menyiapkan thumbnail yang kalian buat terlebih dahulu ya guys. Nanti kalau misalkan sudah, di sini kalian bisa klik aja tanda pensil. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada edit setelan, ada ambil thumbnail atau upload thumbnail. Kalau misalkan kalian sudah ngebuatnya, kalian bisa pilih upload thumbnail seperti ini. Dan di sini kalian tinggal masukin aja thumbnail yang sudah kalian buat. Nah, ini karena buat contoh gue pakai yang ini aja ya, buat iseng doang. Nah, di sini kalian bisa perbesar terus kalian simpan. Nah, setelah ini kan kita sudah mendapatkan thumbnail ya guys. Kalian tinggal pilih langsung live stream. Nah, ini adalah langsung proses untuk melakukan live streaming ya guys. Jadi teman-teman nanti bisa interaksi dengan penonton kalian. Kalian bisa lihat di bagian atas ini ada tulisan live. Ini berarti kita sudah live ya guys. Terus ada detiknya. Nah, di sebelahnya ada gambar orang. Ini adalah tampilan kalau misalkan ada beberapa orang yang nonton kita, nanti di sini nominalnya pasti bakal bertambah ya guys, dan juga jempol untuk like. Nah, di sebelah kanan ya, ini teman-teman bisa lihat ini ada kayak gambar muter ya. Ini untuk rotate untuk kameranya. Jadi mau kalian menggunakan kamera depan ataupun kamera belakang. Terus di sini juga ada apa namanya? Template buat inilah, buat untuk warnanya ya guys. Color grading ya, kalian bisa gunain banyak banget opsi-opsi yang di sini menurut gua ya nggak kepake juga sih, tapi kalau misalkan teman-teman mau iseng-iseng aja kalian bisa gunain ya guys. Nah, terus di sini ada mic ini fungsinya adalah kalau misalkan kalian mau bikin videonya jadi silent ya guys, misalkan ada obrolan yang kalian tuh nggak pengen penonton kalian dengar, kalian bisa klik aja untuk mic ya seperti ini. Nah, nanti udah tampilan seperti ini guys. Nah, terus di sini ada kayak gambar chat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini chat teratas, live chat, tidak satu pun. Nanti biasanya tuh tampil di layar ya guys. Jadi teman-teman nanti bisa pantau komen dari penonton kalian ya guys. Nah, di sini ada titik 3. Nah, ini untuk opsi bagikan. Jadi teman-teman nanti bisa bagikan live streaming kalian entah kayak di status WhatsApp ataupun di grup di Facebook. Jadi memungkinkan orang lain untuk langsung mengeklik linknya dan langsung terlempar ke live kalian ya guys. Nah, di sini setelah kalian melakukan live streaming, cara stopnya itu gampang guys. Jadi teman-teman di sini ada tanda X seperti ini guys. Kalian tinggal klik aja untuk tanda X-nya. Nah, di sini ada tulisan yakin ingin menghentikan stream. Nah, kita okein aja. Dan hasilnya nanti di sini ada menampilkan kayak hasil riwayat live streaming kita. Di sini kalian bisa lihat ada penayangan, total waktu tonton, rata-rata durasi tonton. Nah, teman-teman bisa langsung dapat penilaian dari YouTube ya, dari live streaming kita yang kali ini guys. Nanti setelah kita pilih selesai, jadi di sini langsung otomatis terupload ya guys di channel kalian. Jadi nanti masuknya di folder live ya guys. Tapi di sini teman-teman harus menunggu ya guys. Jadi kalau misalkan kalian live-nya 1 jam, kalau emang sinyal kalian bagus ya itu otomatis lebih cepat ya guys. Dan orang lain tetap ataupun subscriber kalian ataupun publik ya tetap bisa nonton live kalian walaupun mereka nontonnya nggak secara langsung ataupun secara video yang sudah terupload seperti ini ya guys. Oke. Dan di next videonya gue bakal coba kasih tips buat teman-teman yang kalau misalkan kalian tuh mau live streaming game, ya gamenya banyak sih, game apapun yang ada di gadget kalian.
nanti kalian bisa langsung live langsung di aplikasi YouTube ya sendiri guys. Dan opsi yang tadi yang gue kasih tunjuk ya guys untuk vertikal dan horizontal itu bakal ngebantu banget, karena nggak semua game itu bentuknya horizontal, nggak semuanya landscape. Jadi teman-teman nanti bisa gunakan opsi itu, sesuaikan dengan game kalian ya guys, yang game yang kalian mau mainkan. Dan nanti gue bakal coba bahas secara terperinci di video selanjutnya. Oke. Jadi ya gue rasa ini teman-teman bisa gunakan opsi dari YouTube ini, dan menurut gue untuk pengaturannya itu udah mulai detail, udah lebih banyak ya guys. Jadi teman-teman bisa kreasiin sesuai dengan kebutuhan kalian ya guys. Oke. Jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kalian juga bisa sharing ke teman-teman yang lain, dan seperti biasa kalian juga bisa komen kalau misalkan kalian ada requestan untuk tutorial ataupun editing ataupun tips seputar YouTube. Kalian bisa langsung komen aja, dan kalau misalkan emang gak sempet, gue bakal buatin videonya untuk kalian semua ya guys. Dan seperti biasa juga, jangan lupa support gue dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen ya guys. Dan gue mau ingetin temen-temen, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys. Bye bye.